Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kami Ahmad El Fatih Channel. Kita akan lanjutkan kemarin, di mana kita membahas kitab Nahul Wadi juz ketiga. Sekarang kita akan membahas Nahul Wadi juz ketiga, qaidah ke 115. Langsung saja, tidak usah panjang lebar. Domairur raf'i al-barizatu allati tatasilu bil madi hiya at-ta'u wan-na wal aliful isnain wawul jama'ati wa nunun niswati. Domairur raf'i al-barizati allati tatasilu bil mudhari'i wal amri hiya ya'ul mukhatabati wal alifus isnaini wa wawul jama'ati wa nunun niswati. Domir rofa barizah ketika bertemu dengan fi'il madi secara langsung, yaitu domir rofa barizah yang kelihatan yang bertemu dengan fi'il madi, diantaranya adalah ta, na, alif tasniyah, alif yang menunjukkan makna dua, wawu jamaah atau wawu jama', wawu yang menunjukkan makna banyak, wa nunun niswah dan nun niswah, nun yang menunjukkan makna perempuan. Domairu raf'i al-barizah allati tatasilu bil mudhari'i wal amri. Domir rafa yang kelihatan, yang ditulis, yang bertemu dengan fi'il mudhari serta fi'il amar, diantaranya ialah ya mukhatabah, ya yang untuk menunjukkan makna perempuan, wal alifus isnaini dan alif isnain, alif tasniyah yang menunjukkan dua, wal wawul jama'ati dan wawu jama', wawu yang menunjukkan makna banyak, wa nunun niswati dan nun niswah, nun yang menunjukkan makna perempuan. Kita langsung saja ke contohnya. Domir barizah, domir yang kelihatan, domir yang ditulis secara nampak, itu ada kalanya bersambung kepada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Nah, kalau bertemu dengan fi'il mudhari, jika bertemu dengan fi'il madi, maka ada 5 domir. Yang pertama adalah ta, ya, baik tu, ta, ti, intinya ta yang berharokat. Yang kedua adalah na dengan alif. Yang ketiga adalah alif isnain, alif yang menunjukkan makna dua. Yang keempat adalah wawu jama'. Yang kelima adalah nun niswah. Ini namanya nun niswah. Nah, ini itu domir. Domir itu dua kalimat atau kalimat yang berbeda. Contoh fahimtu. Fahimtu ini ada dua kalimat. Yang pertama adalah fahima, yang kedua adalah tu. Fahimtu. Nah, tu ini namanya isim domir. Nah, ini namanya isim domir. Alif ini namanya isim domir. Wawu jama' ini namanya isim domir. Nun niswa ini namanya isim domir. Nah, isim domir yang dapat ditulis secara menyambung atau mutasil, yang ditulis secara kelihatan, ya ditulis, intinya ditulis, itu cuman ada 5 saja. Yang pertama adalah ta. Ta itu bisa bacanya ta, tu, ti, tergantung makna yang dikehendaki. Kemudian ada na, ada alif isnain dan nun niswah. Nah, jika bertemu dengan fi'il mudhari, nun isim domir barizah ketika bertemu dengan fi'il mudhari, maka yang barizah itu cuman ada 4. Pertama adalah ya mukhatabah. Ini ya mukhatabah, bukan taknya ya mukhatabahnya. Yang pertama adalah ya mukhatabah, ini domirnya.
Yang kedua adalah alif isnain. Yang ketiga adalah wawu jama'. Yang keempat adalah nun niswah. Ini tadi keterangannya sama. Tinggal samain aja. Jadi domirnya isim domir. Maunya tanya tafhamina. Ini berapa kalimat ya? 2 kalimat. Yang pertama fil mudhari tafham, tafhamu. Kemudian ada domir yaitu ya dan nun atau nun ya mukhatabah. Kemudian ketika bertemu dengan fi'il amar, isim domir yang bertemu dengan fi'il amar yang barizah itu ada 4. Yang pertama adalah ya mutakalim, alif isnain, wawu jama' dan nun niswah. Kita langsung saja. Idza usnida as-salimu wal mahmusu wal misalu ila doma irir raf'i al barizati lam yuhdis hadzal isnadu fiha taghiron. Ketika bina salim, bina mahmus, bina misal disandarkan kepada domir rofa barizah, maka tidak mengalami perubahan. Binanya itu tidak mengalami perubahan ketika disandarkan kepada domir-domir barizah tadi. Contohnya sami'atu, sami'na, sami'a, sami'u. Ini contoh yang sahih. Sahih yang salim. Kalau mahmus contohnya amartu. Ini tidak ada perubahan hurufnya. Hurufnya tidak ada perubahan. Karena ketika berupa bina ajwaf dan bina nakis pasti mengalami perubahan. Nah, ini pembahasannya di kaidah selanjutnya. Kita langsung saja. Idza usnida al-fi'lul mudha'afu ila dhamiri raf'i mutaharrikin fukka idghamuhu. Ketika fi'il mudha'af bertemu dengan domir mutaharrik, domir barizah yang mutaharrik, maka harus dipisahkan kembali. Jadi catatan di sini adalah barizah yang mutaharrik. Nah, mutaharrik yang berharokat. Idza sakana akhirul fi'lil ajwaf hudzifa wasatuhu. Nah, ketika akhir fi'il ajwaf itu berupa sukun, maka dibuang tengah-tengahnya. Nah, contohnya, jadi kalau bina mudha'af maka dipisahkan kembali. Kalau bina ajwaf gimana? Kalau bina ajwaf maka ain fi'il atau huruf tengahnya dibuang ketika berupa domir mutaharrik. Contohnya di sini, syaqaqtu, ini syaqqa, fi'il madinya syaqqa. Nah, syaqqa ini asalnya adalah syaqqaqa. Ketika bertemu dengan domir mutaharrik yang marfu, maka syaqqa ini harus dikembalikan kepada asalnya, yaitu syaqqa menjadi syaqqaqtu. Syaqaqna, syaqaqna, syaqaqna. Nah, kalau domirnya tidak berharokat seperti hanya alif tasniyah dan wawu jama', maka tidak mengalami perubahan. Syaqqa, syakku, nah, kayak gitu. Intinya yang mengalami perubahan itu ketika domir barisnya yang berharokat. Kayak tashukkina, tashukkoni, ini tidak dipisahkan. Tashukkuna. Nah, ketika berupa nun niswah pada lafaz tashkukna, karena domirnya berharokat, maka dipisahkan kembali. Jadi bisa dipisahkan kembali itu ketika domirnya berharokat.
Kemudian bila bertemu dengan bina ajwaf itu ketika bertemu dengan domir bariza, domir mutasil bariza, domir mutaharik yang berharokat, maka fa ain fiilnya dibuang atau huruf tengahnya dibuang. Contohnya kola. Kalau bertemu dengan domir yang mutaharik, maka bacanya kultu, kulna, kulta, kulna. Nah, itu. Tapi kalau bertemu dengan domir yang tidak berharokat, maka tidak mengalami perubahan. Cukup dari saya, wa'alafu minkum. Kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita akan melanjutkan besok. Jika ada kesalahan ataupun yang lainnya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.